Tahukah Bunda, ada jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting. Cukup mengkhawatirkan ya, jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. Halo, saya Najma, mahasiswi dari Program Studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional, tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya Bun. Seorang anak bisa dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruknya bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Gak hanya pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting? Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya Bunda mengikuti pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari juga paparan asap rokok, baik di lingkungan rumah maupun di luar ya Bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen yang sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa Bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil MPASI yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan MPASI yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau ke puskesmas secara rutin, agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil yang berada di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika ia sudah mencapai usia 1-2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya, yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan, dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring dan pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah Bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, juga baik bagi tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar pelindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk imunisasi sesuai jadwal ya Bun. Waspadai jika Bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya Bun. Oke, demikian informasi dari saya. Sekian, terima kasih.